Halo Sobat Desain, balik lagi di channel WNDCVD. Kali ini kita akan lanjutin lagi cara belajar UX UI desain untuk membuat website mulai dari nol di Figma part yang ke-6. Nah, kita lanjutin sebelum tentang fonts, dan kita udah ngedapetin jenis fonts apa yang cocok untuk website kita nanti. Oke, kali ini kita hapus yang ininya, kita ganti menjadi Poppins yang pertama. Poppins. Oke, dan ukurannya kita ganti menjadi 32. Yang kedua Roboto. Di sini kita ganti jenis teksnya. Di sini ada, biar cepat ketik aja Roboto. Oke, di sini tinggal pindahin aja ya. Oke, nah di sini kita udah nemuin fonts. Ini kita ganti namanya fonts. Oke, kita lanjut lagi ke bagian keempat ya, 1, 2, 3, yaitu membuat mind map. Nah, jadi kalau kalian mau tahu mind map itu apa, secara gambarnya, secara singkat, mind map itu peta suatu website atau isi dari setiap halaman website, entah itu fitur, entah itu konten, dan lain-lain. Kita lanjut lagi nih, biar kalian paham, kita langsung aja ya. Di sini kita hapus dulu. Nah, jadi gue bilangin, jadi membuat mind map ini ada fiturnya sendiri sih, ada aplikasinya, tapi bisa di Figma juga sebenarnya. Setelah kalian mau bikin di Figma atau bisa di aplikasi kedua juga boleh. Tapi kalau gue biasanya pakai Whimsical untuk membuat mind map ya. Jadi dari situ gue tinggal screenshot atau download dan tinggal taruh di Figma biar lebih bagus ya. Jadi kita langsung aja ke Google ya. Nah, di sini kita udah masuk ke Google, kalian tinggal ketik aja namanya Whimsical. Oke, kita cari Whimsical, mana Whimsical. Nah, di sini kalian tinggal bikin akun aja di Whimsical ya, login dulu atau bikin akun. Kalau kalian udah punya akun ya tinggal login, tapi kalau kalian belum, tinggal daftar aja. Di sini tinggal pilih. Jadi kita akan bikin mind mapnya berupa ya, di sini ada project kan, ada wireframe. Oke, kita create new, kita pilih yang board ya. Kita pilih yang board, kita jajal dulu satu-satu apakah ini benar. Oke, oh benar ya ini ya, kita pakai ini. Jadi kita pakai yang board. Jadi sih kita tulis aja dulu websitenya furniture. Oke, nah yang pertama yang tadi gue bilang, gue jelasin lagi. Jadi mind map ini itu isi dari seluruh konten, entah itu fitur yang ada di dalam halaman web yang akan kita buat. Nah, jadi hampir mendekati user flow ya. Ada lagi namanya user flow. Jadi kita gini aja, nanti user kita bayangin aja sebuah gambar. Jadi mind map ini gambaran aja. Dan jadi nanti user ketika mengklik furnitur, kita namain furnitur aja ya, furnitur. Nah, ini kita bayangkan aja ketika user nanti ke Google dan mengetikkan furnitur alamat web kita, nanti dia langsung kemana nih habis dari www.com. Ini .com. Nih kalian harus benar-benar dapat dari riset kalian ini tadi. Kan kalian tadi ngumpulin fiturnya, kalian ngumpulin solusi dari masalah brief kalian, serta gaya style desain kalian, apa aja yang ada di dalamnya, dituangkan di sini semua. Oke, kita klikin di sini nih. Nah, di sini kalian tinggal tulis setelah furniture berarti ke halaman pertama, yaitu home. Oke, kita ketik aja home di sini.
Nah, udah nyampe bagian home ini. Di dalam home itu ada apa aja nih fitur-fiturnya. Kita klik yang ini ya guys. Nah, ketika nanti si user mengklik alamat web, dia langsung ke halaman lagi home. Nah, di home ini ada apa aja nih? Yang pasti biasanya di suatu website itu ada yang namanya logo ya. Nah, di logo apa sih, ada logo apalagi nih ya, kalian tinggal cari lagi namanya menu. Nah, menu ini seperti apa? Contohnya menu ini seperti yang paling, pokoknya kalian kalau ngelihat di website atau portofolio, di paling atas itu, di paling atas biasa, di paling atas website ya, ada yang namanya, di sini kita langsung cari nih di dribble. Ini jajal ya, kita nggak balik nih, kita jajal sembari kita ngeliat. Tapi ini sesuai sama portofolio yang kalian udah dapetin ya. Nah, contohnya ini. Nah, ini punya gue sendiri ya, dribble gue sendiri. Kalian lihat di sini. Oke, kita, nah di sini ada home, ada shop, ada about dan lain-lain. Ini disebut menu guys. Ada login ya, tombol login atau keranjang. Jadi di sini gue akan kalian harus sesuaiin sama website yang kalian buat ya, jangan asal niru orang lain. Taruhlah di sini ada menu home buat kembali ya, ada menu home. Dan kedua lagi di dalam menu ini ada apa nih? Tadi yang gue bilang, gue kasih tahu yang di sini ada shop ya, lihat tuh, ada shop juga. Ini harus sesuaiin sama website yang kita akan buat ya guys, nggak bisa sembarangan. Nah, di shop ini nanti ada apa aja lagi nih? Ada vodka, ada apa? Oke, my furniture. Oke, kita coba tetap ya. Tapi nanti ini bisa gue ganti ya guys. Nah, ini kita cuman sekira-kiranya aja. Tapi nanti kita cek lagi. Terus ada kontak dan lain-lain. Oke, nanti kita tambahin yang 3 ini. Oh ya, tombol loginnya ya. Sign in atau oke, kita tambahin lagi sign up. Nah, kita udah dapet untuk menunya. Jadi nanti kita tambahin lagi. Kalau kalian ngerasa kurang, lihat dari mood board atau brief kalian. Nah, di menu ini setelah logo menu ada apa lagi nih? Biasanya, oh iya, di sini berarti beda ya, menu ini berarti buat sign in. Oke, gue lupa. Berarti sign in dan sign up itu masuk ke bagian button. Udah tinggal diklik ya, klik action di button login ya. Sign up, satu lagi sign in. Oh, nanti kita lihat lagi apakah benar. Ini di bagian home. Jadi kalian tinggal cari-cari lagi. Habis itu setelah bagian home ini, di bagian halaman logo udah ada, menu udah, button. Nah, sekarang kita coba dulu. Kayaknya ada yang kurang deh. Di sini harusnya, nah ini bisa masuk ke kelompok navigasi ternyata guys ya. Ini disebutnya navigasi. Jadi kita bikin di sini dulu, bikin di sini kita copy dulu semuanya. Oke, kita copy, kita hapus dulu. Tadi kita namanya navigasi. Oke, dan di sini kita tinggal copy aja yang tadi. Oke guys, sorry ya tadi agak ke skip, jadi kita lanjut aja videonya, tadi agak ke stop.
Jadi ini kita lanjut tadi apa ya, lupa gua. Pokoknya di sini navigasi ini ada bagian yang namanya logo. Oke. Dan di logo ini di bawahnya tadi ada yang namanya menu. Oke, kita percepat aja biar nggak terlalu lama. Ini juga ulang. Home. Begini. Ntar. Oke. Kita langsung ke shop. Shop. Oke. About. Nah, di sini kalian tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Kontak. Pokoknya nanti masih bisa gue ubah ya. Jadi untuk sementara gini dulu aja. Di navigasi, home, navigasi, ada logo. Logo ini masuknya ke bagian ini. Nanti menu, sama satu lagi button tadi ya, button. Oke. Nah, di logo ada di menu ya. Di menu ini ada bagian namanya home. Kita percepat. Oke. Ada bagian shop. Ada bagian yang namanya about atau dan lain, nanti kita perjelas lagi ya. Ini cukup sampai sini dulu. Dan button ini ada tombol sign in dan tombol sign up. Oke. Setelah bagian home, itu ke navigasi. Nah, di dalam halaman home itu ada apa lagi nih selain navigasi? Kita bongkar lagi. Biasanya ada yang namanya header. Nah, header ini biasanya itu berbentuk seperti ada di halaman pertama tuh, modelnya itu kayak gini nih. Nah, ini nih header, ini disebut header ya sini. Nah, ada kayak wah lagi ada diskon promo, berarti isinya tuh kayak promo, bisa gambar atau tombol search ya, sama tombol click to X ini kayak gini. Oke, kita udah dapat gambarannya, berarti kita pilih yang banner. Banner itu promosi itu berbentuk gambar, animasi, ilustrasi dan lain-lain. Sebenarnya banyak sih di sini guys. Kalau kita lihat nanti dulu nih. Berbentuk ilustrasi, contoh seperti ini. Nih seperti foto nih. Ini foto nih guys. Nah, ini bisa disebut berbentuk foto nih. Ada mana ilustrasi, biasa ada dia. Kita cek lagi, bisa paling bawah ada nih. Sebenarnya banyak sendiri pemilihan dari sebuah banner. Jadi itu setelah kalian mau menarik apa banner atau header yang kalian buat. Header harus menarik sebenarnya. Contoh seperti ini nih. Oke, dalam bentuk gambar banyak juga ya. Nah, contohnya seperti ini juga bisa dilihat dalam bentuk foto produk. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Ini disebut banner atau header. Oke, di sini kita pasti ada buttonnya ya. Button. Nah, untuk bagian header ini udah agak selesai ya, navigasi header. Nah, setelah header, habis itu apalagi nih isinya. Jadi di sini kalian harus cari sendiri dulu ya, coba belajar explore sendiri. Nah, nanti gua akan lanjutin lagi videonya di part selanjutnya ya, di minggu depan. Jadi untuk sekarang mungkin kalian coba cari sendiri apa aja di bagian home itu, isinya, fitur-fiturnya, konten-kontennya, biar kalian paham juga. Oke? Mungkin kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyain atau DM IG gue di GVD atau langsung di kolom komentar video ini. Dan terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.